Ya, halo selamat malam dengan saya Rio. Sekarang akan membahas tentang manajemen pusat data mengenai manajemen kabel daya listrik. Kita mulai saja di slide pertama ada manajemen kabel. Tujuan manajemen kabel sendiri yaitu untuk menjaga kerapian dan keteraturan data center. Manajemen kabel pula dikostumisasikan sesuai dengan lingkungan server biasanya. Manajemen kabel akan terkait dengan bentuk rak yang digunakan, begitu pula jalur masuk kabel. Selanjutnya, struktur data center. Struktur data center itu sendiri terdiri dari no reset atau reset floor, di mana yang umumnya di ISP dan data center, CO location atau colo memiliki keramba atau ceges untuk pelanggan yang berbeda-beda. No reset floor tidak memiliki ruang subfloor untuk kabel atau AC, tetapi mereka memiliki keunggulan tertentu. Keramba atau cek yang dipagari kawat mengelilingi dari lantai ke langit-langit dan setiap keramba cek disewakan kepada pelanggan. Reset floor adalah sejenis panggung berbentuk vel atau ubin seperti 4 yang dibuat secara persis dengan standarisasi internasional dengan fungsi utamanya untuk meninggikan suatu ruangan. Reset floor sendiri memiliki sekitar ruang 2 kaki yang disebut plenum di bawah ubin. Ruang menyediakan mekanisme yang baik untuk pemasangan kabel jaringan, distribusi tenaga listrik, dan AC. Semua kabel terapi di sepanjang wireless dan kabel nampan di pleno subfloor. Yang kedua dari struktur data center yaitu lorong atau aisleless. Lorong mengacu pada ruang antara dua baris rak. Lorong dan ruang terbuka di sekitar sudut-sudut dan dinding-dinding harus cukup lebar untuk memudahkan rak peralatan besar atau gerakan yang melibatkan forklift dan beberapa orang. Selanjutnya, struktur data center selanjutnya itu adalah RAM, LAMV. Asumsikan permukaan reservoir data center ditinggikan dari permukaan lantai. Terdapat dua mekanisme untuk membawa peralatan ruang, yaitu RAMS dan lift. RAM adalah pemilihan yang paling populer. Panjangnya ditentukan oleh tinggi dari reservoir dan kemiringannya yang digunakan untuk mencapai tinggi tersebut. Bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga, RAM area atau sering disebut apron adalah wilayah di bandara tempat akses persiapan dan kedatangan pesawat udara. Yang terakhir dari struktur center adalah compulsory local building codes. Pemerintah kota sempat memiliki aturan atau set spesifikasi yang harus dipenuhi untuk desain. Juga perusahaan asuransi yang membutuhkan pusat data untuk memenuhi spesifikasi tertentu akan menurunkannya tingkat kerusakan karena bencana alam. Ya, demikianlah struktur data center. Selanjutnya kita ke kabel jaringan. Di dalam kabel jaringan, fakta yang paling signifikan tentang kabelan adalah bahwa mereka menjalankan lebih dari dua jenis media fisik, di mana media fisik itu didapat dari media tembaga dan media fiber. Di media tembaga sendiri itu terdapat kabel coaksial atau copper. LAN awalnya menggunakan kabel coaksial thicknet, kabel tebal. Harganya mahal dan sulit untuk dikonfigurasi. Pada pertengahan 1980-an, kabel tersebut digantikan oleh kabel koaksial thicknet, kabel tipis, yang memiliki batas jarak 185 meter. Bila digunakan untuk Ethernet 10 Mbps, repeater digunakan untuk memperkuat sinyal dan meningkatkan panjang maksimum. Meskipun demikian, topologi ini tidak cocok untuk jumlah besar host dan sulit untuk mengelola dan rawan pemadaman besar-besaran. Selanjutnya adalah kabel optik atau media fiber yang digunakan untuk menghubungkan router dan switch serta menciptakan uplink dan kerangka jaringan. Jalur cahaya yang digunakan cahaya dalam kabel fiber optik disebut modem. Sebuah sinyal cahaya dapat merambat melalui inti fiber optik, dan pada jalur tunggal disebut single mode fiber atau banyak jalur disebut multi-mode fiber. Perbedaan yang paling penting antara dua jenis adalah diameter inti melalui mana cahaya bergerak. Apakah Anda menggunakan single mode atau multi mode?
fiber tergantung pada jarak yang harus ditutupi. Multimode bekerja dengan baik hingga 10 km. Jika perangkat jauh terpisah, diperlukan fiber single mode. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pengkabelan kabel ANSI atau TIA 606B. Pengertian ANSI TIA 606B tersendiri adalah standar yang menetapkan pelabelan dan pencatatan standar untuk telekomunikasi dan sistem jaringan di fasilitas industri, perumahan, dan kesehatan. Peralatan ini mengidentifikasikan apa yang perlu diberi label dan memberi skema identifikasi yang direkomendasikan yang diselaraskan dengan skema identifikasi internasional ISO atau IEC TR 14763-2-1. Tujuan ANSI itu sendiri adalah pelabelan harus logis dan konsisten di semua lokasi, cocok dengan gambar proyek. Skema label harus mengidentifikasikan lokasi fisik yang terkait, dan pelabelan harus mudah dibaca, tahan lama, dan mampu bertahan untuk kehidupan komponen yang diberi label. Prinsip-prinsip pelabelan yang mendasari 606B meliputi berikut, yaitu harus logis dan konsisten selama kabel lokasi fisik yang terkait. Pelabelan harus mudah dibaca dan tahan lama, ya kan, seperti yang saya tadi sebelumnya. Selanjutnya, persyarat untuk label. Semua label harus menggunakan pengenal permanen. Ya, harus permanen. Setiap kabel dan masing-masing jalur harus diberi label pada setiap akhir. Selanjutnya, semua label harus memenuhi persyaratan untuk mudah dibaca, perusakan, dan edisi ditentukan dalam UL 969. Label untuk koneksi stasiun mungkin muncul di plat muka. Semua jack, konektor, dan blok hardware dapat diberi label di kedua outlet atau panel. Semua label harus cocok dengan catatan yang tetap. Sistem pengedoyan warna kawat. Berikut ini skema kabel warna yang dikomunikasikan oleh pada 606B, yaitu oranye, ada hijau, putih, abu-abu, coklat, biru, ungu, kuning, dan merah. Pengertian dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian penting dari setiap lingkungan teknologi informasi, seperti keamanan, di mana keamanan bukan bertugas untuk satu kali saja, perlu disesuaikan dengan perubahan TI, dan perubahan TI akan selalu terjadi. Dokumentasi yang baik mengarah ke instalasi yang lebih cepat, konfigurasi yang hampir sama, troubleshooting yang lebih cepat, dan dukungan eskalasi yang lebih sedikit. Secara umum, IT staff menjadi lebih tenang. Untuk cakupannya, dokumentasi adalah untuk cakupan dokumentasi yaitu dari ikhtisar pelaksanaan acara, urutan kronologis peristiwa, akar penyebab insiden, analisa tentang dampak, langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah. Untuk format dokumentasi sendiri itu adalah file text, di mana file text adalah format yang sangat dasar. Figur-figur adalah cara terbaik untuk menjelaskan konfigurasi seperti jaringan, penyimpanan, cluster, atau sambungan telepon. Docsbox adalah dokumen standar General Set Markup Language atau SGML. Docsbox telah menjadi populer karena beberapa konsultan menggunakannya untuk mendokumentasikan konfigurasi perangkat lunak atau perangkat keras yang mereka bangun untuk klien. Aplikasi produktivitas termasuk Sparksheet, paket perangkat lunak prestasi, dan pengolahan kata. Contohnya itu Microsoft Office, Sunstar Office, dan IBM Lotus Suite. Selanjutnya adalah dokumen HTML. HTML adalah bagian yang paling populer untuk dokumentasi karena peningkatan aksesibilitas.
Beberapa pengolahan kata seperti Microsoft Word, Excel dapat disimpan dan format HTML. Beberapa dokumentasi produk dan how-tos disimpan secara offline. Sebagaimana halaman HTML. HTML adalah fleksibel, mudah dipelajari dan menangani gambar inlines yang elegan. Ya, demikian presentasi saya mengenai modul ke-13. Semoga dapat berguna. Terima kasih.